Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizwell. Kali ini, Alizwell akan mengulas apa yang sebenarnya terjadi pada One Piece chapter 1007 yang sangat menghebohkan para fans One Piece dari seluruh dunia. Salah satu faktornya adalah kemunculan beberapa karakter penting dan salah satu diantaranya yang sudah dianggap mati. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas One Piece chapter 1007. Buat teman-teman yang keberatan terhadap spoiler, silahkan close video ini karena video ini akan membuat Anda jantungan. Judul dari chapter 1007 adalah Tanuki-san, yang merupakan nama samaran Chopper dari negeri Wano. Dari judul ini merujuk kepada jasa yang telah dibuat oleh Chopper pada chapter ini. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan nasib dari pasukan Onibawasu yang telah diserang oleh kakek Hyogoro. Serangan ini rupanya cukup mematikan, di mana jika kita perhatikan dengan seksama, pedang yang digunakan pasukan Onibawasu hancur dan sebagian dari mereka telah KO. Kami menyebut KO karena belum bisa dipastikan apakah mereka hanya sekarat atau telah mati. Namun, memang serangan ini benar-benar menakutkan. Kemudian scene berpindah pada Queen yang mulai mengejek anak buahnya yang terpapar wabah. Menurut Queen, seharusnya dengan kondisi seperti sekarang, mereka bisa lebih berguna, tetapi yang terjadi mereka tetap tidak berguna karena tidak mampu untuk mengacaukan Chopper dalam membuat vaksin. Pernyataan tersebut rupanya membuat mereka semakin membenci Queen. Nah, di saat kakek Hyo telah putus asa dengan virus ini dan siap untuk dipenggal oleh salah satu petinggi Yakuza, di waktu yang bersamaan juga Chopper rupanya telah selesai untuk membuat vaksin. Di sini vaksin yang dikembangkan oleh Chopper terbilang unik. Dia tidak membuatnya dalam bentuk cairan yang akan disuntikan kepada setiap orang, melainkan dibuat seperti gas yang jika ditembakkan ke udara maka semua orang di dalam ruangan tersebut akan terobati. Cara ini terbilang cukup cerdas yang akan menghemat waktu lebih banyak, termasuk kakek Hyo yang juga telah sembuh dari wabah ini hingga ia tidak jadi mati. Nah, di atas istana rupanya Queen memperhatikan aksi dari Chopper ini hingga menyulut emosi Queen dan langsung berusaha untuk menghajarnya. Tetapi karena Queen telah bertindak semena-mena terhadap anak buahnya, bahkan dijadikan tumbal wabah, langsung dihadang oleh mereka dan semua siap mati demi melindungi Chopper yang menjadi dewa penyelamatnya. Tidak sampai di situ, Marco yang merasa Chopper terancam juga ikut turun tangan, di mana ia memegang tubuh Queen, sedangkan Chopper memakan Rumble Ball dan langsung berubah ke dalam bentuk Monster Boy. Dengan wujud raksasanya ini, Chopper dengan hanya bounty 100 berry menempeleng Queen yang memiliki bounty 1 miliar berry. Tentu saja, ini menjadi aib tersendiri bagi seseorang dengan bounty besar. Kemudian scene berganti kepada kondisi Yamato, Shinobu, dan Momonosuke yang masih sibuk dengan pelariannya dari anak buah Kaido. Kemudian setelah itu, scene berganti lagi kepada CPO yang sedang berbincang dengan seorang ilmuwan terkemuka milik pemerintah dunia, yaitu Dr. Vegapunk, yang sepertinya mereka berkomunikasi melalui Denden Mushi. Dalam pembicaraan mereka membahas tentang sebuah teknologi rekayasa DNA. Penampilan dari Vegapunk memang selalu ditunggu oleh banyak para penggemar One Piece, termasuk Mimin sendiri, di mana ia masih menyembunyikan banyak misteri dan salah satunya adalah senjata SSG yang dipercaya mampu menggantikan posisi dari para Shichibukai. Nah, kemudian scene berganti lagi pada sebuah momen yang cukup menghebohkan para fans One Piece seluruh dunia, yang seperti kami sebutkan sejak awal tadi, di mana di akhir chapter ini sosok sang legenda Oden diperlihatkan berdiri gagah di depan para Akazaya sambil tersenyum lebar. Tentu sontak membuat para Akazaya sangat terkejut bahkan sampai menangis haru. Antara percaya atau tidak percaya, seorang yang mereka kagumi telah mati kini muncul kembali di hadapannya. Nah, tetapi jangan terlalu senang dulu. Kita tahu Oda Sensei memang suka ngeprank para penggemarnya, dan kami melihat ada beberapa keanehan dalam kemunculan Oden di scene ini. Untuk pembahasan apakah memang benar Oden atau hanya keisengan dari Oda yang ingin mengerjai kita, tunggu pembahasan selanjutnya di channel Alizwell. Jangan lupa untuk share video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.